Hari ini kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 yang kita himpun berdasarkan laporan dari gugus tugas di daerah sampai dengan pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini ditugaskan untuk mengkoordinasikan kementerian lembaga, dunia usaha, dan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di pusat maupun berada di daerah, melalui gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19, yaitu yang pertama, pengujian sampel secara masif dengan pelacakan yang agresif dan diikuti dengan isolasi yang ketat. Sampai dengan saat ini telah melakukan lebih dari 75.000 tes untuk pemeriksaan antigen berbasis pada real-time PCR. Sebagai hasil dari kontak tracing, pelacakan kasus kontak COVID-19 dari kasus positif yang sudah kita dapatkan sebelumnya di lebih dari 58 laboratorium. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar setidak-tidaknya kita mampu untuk melaksanakan 10.000 tes per hari dalam konteks tes PCR real time yang menggunakan swab dari hidung dan tenggorokan. Kemudian juga dilakukan lebih dari ratusan ribu orang yang dilaksanakan tes screening melalui metode pemeriksaan serologi. Tes ini dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi kemungkinan terpapar dari virus pada kelompok-kelompok kontak dekat maupun sebagai monitoring dari petugas kesehatan yang secara langsung kontak dengan penderita COVID-19. Ini pun juga dilakukan dalam rangka untuk mengawasi secara ketat suatu daerah yang kasusnya sangat tinggi. Sehingga kita harapkan dalam waktu yang cepat kita bisa menemukan kasus positif yang berada di tengah masyarakat, kemudian mengisolasinya untuk dirawat. Ini menjadi suatu yang penting agar sumber-sumber penularan yang ada di tengah masyarakat bisa kita batasi, bisa kita isolasi, sehingga kasus penularan lebih lanjut bisa kita kendalikan dengan baik. Kemudian kita juga berusaha untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kualitas rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Kita bersyukur bahwa saat ini sudah lebih dari 1.000 rumah sakit yang melaporkan telah merawat pasien COVID-19, baik yang statusnya adalah confirm positif maupun yang masih dalam status PDP. 1.000 rumah sakit lebih ini merupakan gabungan baik rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun rumah sakit swasta, rumah sakit TNI Polri yang terintegrasi dalam satu sistem dan di dalam koordinasi gugus tugas, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jumlah kapasitas tempat tidur juga sudah lebih dari 10.000 tempat tidur yang diperuntukkan untuk COVID. Dan saat ini perkiraan masih ditempati oleh sekitar 7.000 sampai 8.000 pasien. Artinya sebenarnya secara kapasitas masih sangat cukup untuk itu. Kemudian bertahap secara infrastruktur nantinya kita akan berusaha untuk mampu memproduksi secara mandiri reagen, perangkat untuk kepentingan tes. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang penting dan menjadi salah satu yang menjadi prioritas pemerintah agar secara mandiri kita pun nanti menuju ke kemampuan melaksanakan produksi tes kit dan reagen. Sampai dengan saat ini untuk reagen
pemeriksaan PCR ke seluruh Indonesia telah terdistribusi lebih dari 436.000. Ini menjadi kunci bahwa kita bisa melaksanakan tes untuk bisa mencapai 10.000 lebih dari pemeriksaan PCR setiap hari di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ini penting untuk kita agar testing, tracing, treatment, dan ditambah lagi dengan trimming movement, ini bisa menjadi sesuatu yang konsep utuh yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kaitan dengan pelaksanaan penanggulangan COVID ini. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa layanan konsultasi medis sudah lebih banyak didorong untuk tidak menggunakan kunjungan rumah sakit, tidak bertemu secara langsung, tidak kemudian memberikan ruang untuk kontak dekat dengan banyak orang di rumah sakit, sehingga kemudian kemungkinan penularan itu akan menjadi tinggi. Oleh karena itu, mari kita menggunakan layanan telemedicine dalam kaitan dengan melaksanakan konsultasi medis. Ada lebih dari 12 perusahaan kesehatan digital yang bisa menjadi bagian dari telemedicine, karena 12 perusahaan ini adalah anggota dari Indonesian Telemedicine Association atau ATEDI, serta layanan-layanan yang telah disediakan oleh BUMN dalam rangka membantu penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, kita berharap bahwa masyarakat tidak perlu keluar rumah, tidak perlu datang ke rumah sakit untuk sekedar berkonsultasi dengan dokter. Oleh karena itu, ini menjadi penting. Dan kami berterima kasih, data yang kita dapatkan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300.000 masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan telemedicine ini. Inilah yang kita harapkan dari hari ke hari nanti akan semakin meningkat, sehingga kita bisa lebih memudahkan di dalam kaitan dengan layanan konsultasi medis. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan pada semua pihak. Ini sesuai dengan arahan Presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas. Tentunya diperlukan kolaborasi yang kuat, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, sampai tingkat kabupaten kota, sampai dengan tingkat rumah sakit, tingkat puskesmas, dan seterusnya. Ini penting di dalam kaitan dengan menentukan kebijakan-kebijakan untuk penanganan COVID-19. Tim pakar di gugus tugas pagi ini telah memperkenalkan inisiatif integrasi data yang akan kita sebut sebagai satu data bersatu melawan COVID-19. Ini adalah platform yang kita buat dan inilah yang nanti akan menjadi acuan di dalam merumuskan berbagai macam kebijakan dalam rangka untuk menghadapi COVID-19. Manfaat sistem yang satu ini dalam rangka melawan COVID bagi masyarakat adalah kita harus bisa memberikan jaminan keterbukaan data untuk masyarakat. Karena masyarakat butuh untuk mengakses data informasi yang terkait dengan COVID-19 di Indonesia. Informasi ini harus menjadi bahan agar kita menjadi lebih waspada, tetap tenang dalam menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu juga diharapkan data ini juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang lain dalam semangat kegotong royongan yang terus-menerus. Saudara-saudara, saat ini data-data tersebut atau sebagian informasi tersebut sudah dapat Anda dapatkan. Baik melalui akses covid19.go.id, di hotline 119, di WhatsApp COVID-19, di Halo Kemkes di 1550567, maupun di banyak aplikasi layanan online seperti yang sudah kami sebutkan di depan tadi. Di samping Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia juga terus menyebarluaskan informasi ini dan akan dirilai
oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Saudara-saudara, di dalam kaitan dengan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ini serta disiplin yang kuat, maka penegakan hukum dengan bantuan aparat negara sudah barang tentu akan semakin kita perkuat. Satu tujuannya adalah bahwa masyarakat semakin berdisiplin. Berdisiplin untuk tidak melanggar PSBB. Berdisiplin untuk tidak mudik, tidak bepergian. Karena hal inilah yang menjadi faktor-faktor penyebab penularan dan penyebar luasan penyakit ini. Termasuk diantaranya penegakan terkait dengan pelanggaran informasi palsu, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan tetap ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang kemudian berikutnya adalah bahwa di dalam konteks untuk bisa memberikan ketenangan pada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, tidak bepergian, tidak mudik, maka pemerintah harus bisa memberikan jaminan kepada semua masyarakat kita bahwa arus logistik akan terkirim dengan lancar, baik dari pusat sampai ke daerah, dari gudang-gudang sampai ke daerah. Menteri Pertanian dan Bulog memastikan bahwa semua kategori bahan pokok, termasuk sembako, saat ini aman, stoknya, dan akan panen raya, dan akan tetap menjamin ketersediaan ini. Pemerintah juga membuka ruas-ruas jalan tol demi kelancaran pendistribusian logistik dari pusat sampai ke daerah. Saudara-saudara, kebijakan stimulus ekonomi telah diberikan oleh pemerintah. Kita bersama berharap dan bisa mengawasi bahwa ini betul-betul tepat sasaran dan fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, kita bersama-sama mestinya tidak memiliki keraguan sedikitpun pada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, baik terkait dengan pengurangan biaya listrik, meringankan beban UMKM, maupun dengan banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membantu masyarakat tetap bisa terjamin perputaran roda ekonominya. Saudara-saudara, data COVID yang kita dapatkan, COVID-19 yang kita dapatkan sampai dengan saat ini, laboratorium yang sudah mulai operasional dan makin hari kapasitasnya makin ditingkatkan ada lebih dari 46 laboratorium. Spesimen yang sudah kita selesaikan pemeriksaan lebih dari 75.000 spesimen dari 59 pasien, 59.000 lebih pasien. Dan kasus positif yang kita dapatkan adalah 9.096 orang. Kemudian yang sudah sembuh menjadi 1.151 orang. Sementara yang meninggal ada 765 orang. Kasus meninggal ini pada kelompok usia sekitar 60 tahun. Antara 41-60 tahun dan beberapa diantaranya di atas 61 tahun ke arah 80 tahun. Faktor komorbid yang paling banyak, yang pertama adalah hipertensi. Kemudian yang kedua adalah diabetes. Yang ketiga, jantung. Yang keempat adalah penyakit paru-paru, baik asma maupun penyakit paru obstruksi menaun, semacam bronkitis kronis dan seterusnya. Inilah yang menjadi komorbid dan menyebabkan angka kematian kita cukup tinggi. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini akumulasi data ODP yang kita lakukan pemantauan sebanyak 210.199 orang. Dan kasus PDP yang saat ini kita rawat dengan pengawasan adalah 19.987 orang. Seluruh provinsi telah terdampak dan 288 kabupaten kota terdampak. Pasien sembuh terbanyak ada di Jakarta 337, dilanjutkan Jawa Timur 140,
kemudian Sulawesi Selatan 106, Jawa Barat 96, Jawa Tengah 88. Dan dari seluruh provinsi menjadi 1.151. Kalau kita perhatikan penambahan kasus adalah sebagai berikut. Pada periode ini sampai dengan pukul 12, terkonfirmasi kasus positif baru sebanyak 214 orang, sehingga totalnya menjadi 9.096 orang. Kasus sembuh ada 44 orang, sehingga total sembuh menjadi 1.151. Kasus meninggal bertambah 22 orang, sehingga menjadi 765 orang. Saudara-saudara, gambaran-gambaran di atas menunjukkan bahwa proses penularan masih terus terjadi. Oleh karena itu, mari berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 dengan cara memutuskan penularan COVID-19 itu. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan, cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Pakai masker. Setiap kali keluar rumah, pakai masker. Kemudian hindari kerumunan. Jaga jarak fisik kita dari orang lain setidak-tidaknya antara 1-2 meter. Tetap produktif di rumah, tidak keluar rumah, tidak melakukan perjalanan, tidak mudik. Keberhasilan ini akan sangat menentukan beban perawatan kita. Karena semakin banyak yang sakit, semakin berat beban perawatan rumah sakit. Dan ini berarti juga semakin berat kita menurunkan jumlah kematian. Oleh karena itu, mari komitmen kita sama-sama kita bangun dan kita selalu segarkan. Bertekad kita untuk menjadi teladan dalam menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan bangsa kita. Saudara-saudara, insya Allah kita pasti mampu melaksanakan ini. Kita pasti bisa. Sekian, terima kasih. Selamat sore.